Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Ridwan, Sarjana Pendidikan, Magister Sains Pemerintah, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Bilangan, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yaitu perpetual kalender atau kalender abadi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya selaku moderator Muhammad Nurdian Firjatullah dengan akhiran NIM 05. Saya Cici Saskia dengan akhiran NIM 01. Saya Hikmah dengan akhiran NIM 06. Saya Akmal Abdullah Farhan dengan akhiran NIM 19. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Hikmah. Kepada Saudari Hikmah, saya persilahkan. Baik, jadi materi yang pertama yaitu kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan the perpetual calendar. Jadi the perpetual calendar atau kalender abadi adalah suatu metode atau sistem yang digunakan untuk menentukan hari dari suatu tanggal tertentu tanpa batasan tahun, baik dari masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Secara sistematis, konsep ini bukan sekedar alat praktis, tetapi merupakan aplikasi langsung dari teori bilangan, khususnya dalam aritmatika modulo. Nah, dalam teori bilangan, kita mempelajari bagaimana bilangan berperilaku dalam sistem tertentu, termasuk sistem sisa pembagian. Nah, the perpetual calendar ini memanfaatkan hal tersebut dengan memandang hari sebagai bagian dari sistem yang berulang secara teratur. Oke, selanjutnya yaitu prinsip dasar perpetual kalender, di mana prinsip dasar dari kalender abadi ini adalah adanya pola perulangan waktu, khususnya pada hari dalam satu minggu, di mana sebagai contoh adalah 8 modulo 7 itu sama dengan 1, dan 15 modulo 7 itu sama dengan 1. Konsep kongruensi ini dapat ditulis sebagai A kongruen B modulo 7, yang berarti A dan B memiliki sisa yang sama ketika dibagi 7. Selain itu, prinsip ini juga didukung oleh algoritma pembagian, yaitu bilangan dapat ditulis sebagai A sama dengan 7 dikali Q ditambah R, di mana R adalah sisa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akmal. Kepada Saudara Akmal, saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah cara kerja perpetual kalender. Yaitu cara kerja perpetual kalender melibatkan beberapa komponen bilangan, yaitu tanggal, bulan, tahun, serta penyesuaian tahun kabisat. Semua komponen ini diolah menggunakan operasi dalam teori bilangan. Secara umum, rumus yang digunakan berbentuk hari, kongruensi tanggal plus kode bulan plus kode tahun plus penyesuaian mod 7. Di sini terlihat jelas penggunaannya. Penjumlahan bilangan bulat. Habis itu pembagian untuk mendapatkan faktor serta operasi modulo. Dalam kaitannya dengan materi kuliah, ini termasuk dalam linear congruence, karena kita menyelesaikan persamaan dalam bentuk modulo. Selain itu, terdapat juga konsep tahun kabisat yang ditentukan berdasarkan aturan, yaitu habis dibagi 4, tidak habis dibagi 100, kecuali habis dibagi sama 400. Aturan ini merupakan penerapan dari konsep faktorisasi, pembagian bilangan, dan kelipatan. Secara lebih mendalam, sistem kalender juga merupakan kombinasi beberapa siklus seperti siklus mingguan yaitu 7 hari, siklus tahunan, siklus kabisat. Kombinasi beberapa siklus ini secara konseptual berkaitan dengan Chinese Remainder Theorem, yaitu bagaimana beberapa sistem modulo dapat bekerja sama bersamaan. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi keempat dan kelima akan dijelaskan oleh Saudari Cici Saskia. Kepada Saudari Cici, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kalender abadi yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan cara kerjanya, yaitu kalender berbasis tabel dan kalender berbasis rumus. Nah, yang pertama yaitu kalender berbasis tabel, menyajikan data waktu dalam bentuk daftar atau pola yang telah disusun sebelumnya, di mana pengguna hanya perlu mencocokkan informasi yang dibutuhkan. Salah satu contoh penerapannya adalah pada kalender mekanik yang menggunakan sistem komponen fisik dan roda gigi yang disesuaikan pada pola siklus waktu yang ada.
Sedangkan kalender kedua yaitu kalender berbasis rumus bekerja dengan menggunakan perhitungan matematis dan algoritma. Sistem ini mengandalkan perhitungan yang melibatkan operasi modulo untuk menentukan posisi hari, tanggal, dan tahun. Contoh penerapannya adalah pada kalender digital yang terdapat pada perangkat elektronik seperti ponsel ataupun komputer, di mana informasi waktu dihasilkan secara otomatis melalui proses perhitungan yang berjalan di dalam perangkat tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari sistem perpetual calendar atau kalender abadi. Nah, dari sisi kelebihan, pertama-tama sistem ini sangat fleksibel karena dapat digunakan untuk semua tahun tanpa batas waktu, baik untuk mengetahui peristiwa di masa lalu maupun merencanakan sesuatu di masa depan. Kemudian, sistem ini juga sangat efisien karena tidak memerlukan untuk mengganti atau menyiapkan perangkat baru setiap tahunnya. Yang paling penting, sistem ini merupakan bukti nyata penerapan dari teori bilangan yang kita pelajari selama ini, di mana perhitungan-perhitungan seperti operasi modulo dan aturan tahun kabisat menjadi dasar kerja dari sistem ini. Namun, di balik kelebihannya, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu bagi yang tidak memahami dasar-dasar teori bilangan. Nah, proses perhitungan yang mendasarinya ini akan terlihat sangat rumit dan sulit dipahami. Selain itu, karena sistem ini bekerja berdasarkan aturan dan kode tertentu, dibutuhkan ketelitian yang tinggi dalam penyusunan atau penggunaan agar tidak terjadi kesalahan data. Nah, yang terakhir, terdapat berbagai metode dan standar yang berbeda tergantung pada jenis penanggalan yang digunakan, sehingga kita perlu memahami metode mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hikmah. Kepada Saudari Hikmah, saya persilahkan. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan. Nah, perpetual calendar ini memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa di antaranya kita dapat menentukan hari dari peristiwa sejarah, dapat menghitung hari kelahiran, dan dapat digunakan dalam sistem kalender digital. Dalam dunia teknologi, algoritma kalender dalam komputer menggunakan konsep teori bilangan untuk menentukan hari secara otomatis. Selain itu, dalam ilmu astronomi, perhitungan waktu juga menggunakan prinsip siklus dan pembagian bilangan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dalam teori bilangan seperti modulo, pembagian, dan pola siklus memiliki peran penting dalam kehidupan nyata. Nah, dari pembahasan tadi dapat kami simpulkan di mana perpetual calendar ini merupakan contoh nyata penerapan teori bilangan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep kongruensi, aritmatika modulo, algoritma pembagian, serta pola siklus bilangan. Kita dapat menentukan hari dari suatu tanggal secara sistematis. Selain itu, konsep ini juga berkaitan dengan materi lain seperti linear congruence dan secara konseptual dengan teorema Cina. Hal ini membuktikan bahwa teori bilangan tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga memiliki manfaat nyata dalam memahami pola waktu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.